Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sehat semuanya ya, insya Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur ya. Semoga juga anak ibu tetap semangat dalam belajar di rumahnya. Kita semua berharap cepat untuk bisa tatap muka ya. Oke, sebelum belajar, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita masuk pada subtema 2 di tema 3. Sekarang anak ibu buka bukunya halaman 43. Nah, ini ada sebuah gambar dengan judul tugasku sehari-hari di sekolah. Karena subtema 1 itu adalah tugasku sehari-hari di rumah. Sekarang masuk subtema 2, ini ada tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, ingin sekali rasanya kita cepat sekolah ya anak ya, supaya kita bisa bertatap muka lagi, belajar dengan ibu di kelas kita. Nah, coba anak ibu lihat, ini ada gerbang dari sekolah SDN Nusantara 1. Ini ada Siti dan teman-temannya ya. Nah, ada Edo namanya, ada siapa-siapa lagi di sini? Banyak ya. Nah, mereka ini mau masuk ke dalam sekolah melewati gerbang. Hari ini adalah hari Senin. Nah, Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka suka bersukaria memasuki sekolah. Nah, sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Kita baca sama-sama dulu ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri sekolah ini terdapat sawah. Nah, sekolah Edo ini beralamatkan di Jalan Nusantara nomor 10. Mungkin ini adalah salah satu karena jalannya Nusantara, maka namanya SD-nya juga Nusantara. Setiap hari Senin di sekolah ini diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Nah, pengarahan ini bisa berisi tentang pesan-pesan mengenai lingkungan sekolah, kemudian mengenai pembelajaran, boleh ya, ataupun mengenai hari-hari besar dan sebagainya. Nah, kalau kali ini tentang lingkungan sekolah. Nah, kita ini diminta semua warga sekolah itu harus menjaga lingkungan sekolah. Semua siswa, ia guru ataupun petugas sekolah, semuanya wajib menjaga dan merawat sekolah. Nah, ini dia. Ini adalah denah dari SDN Nusantara yang katanya tadi adalah sebelah kanan sawah dan sebelah kiri pun juga sawah. Di sini terlihat bahwa ini adalah berada di Jalan Nusantara. Sekolah Dasar Negeri atau kita singkat biasanya dengan SDN. Nah, SDN Nusantara, kalau kita kan SDN 2 Kemuning, gitu ya. Sekolah Dasar Negeri Kemuning maksudnya. Nah, terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah ini terdapat sawah. Nah, terlihat kan? Jadi peta atau denah ini lebih tepatnya denah ya. Ini berfungsi untuk memudahkan kalian memahami letak dari suatu tempat. Jadi
Ini terlihat kan sudah di sebelah kanan kirinya ada sawah. Kemudian di depan sekolah terdapat rumah warga. Yang mana ya? Yang ini nih Ibu boleh bisa menuliskan. Nih, di depan atau di seberangnya adalah rumah warga, toko, kemudian dan tempat fotokopi. Jadi ini seberangnya yang ini. Fotokopi, toko, dan rumah warga. Jarak tempuh dari kota ke sekolah ini katanya sekitar 5 km, lumayan ya. Nah, beberapa siswa berangkat ini diantar orang tuanya, ada juga yang berangkat dengan jalan kaki, mungkin karena rumahnya dekat ya. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Nah, Jalan Nusantara ini sudah dilalui dengan angkutan umum atau taksi. Selain itu ada apa saja? Nah, selain rumah warga, di sebelahnya, berarti kita sebagai berada di dalam rumah warga seperti ini. Nah, di sebelah kanan itu berarti yang toko, kemudian di sebelah kiri yang fotokopi, kemudian di sebelahnya lagi sebelah fotokopi ada balai kelurahan, di sebelah dari toko ini adalah puskesmas gitu. Jadi ini adalah denah dari SDN Nusantara. Nah, sekarang ini bisa dijawab berdasarkan ada 10 soal berdasarkan teks tadi ya. SDN Nusantara terletak di jalan apa? Nah, jawab langsung. Di samping kanan dan kiri terdapat, kemudian tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah, ini dijawab aja langsung. Oke, kalau ini nanti aja. Sekarang kita belajar masih mengenai uang. Nah, uang saku. Apa itu uang saku? Uang saku ini adalah uang yang biasanya diberikan orang tua untuk saku di dalam saku maksudnya ya. Kalian buat jajan di sekolah, membeli makan atau minuman. Jadi uang saku ini dapat digunakan untuk membeli jajan, makanan, minuman di sekolah. Nah, jadi di sini Siti mendapat uang saku dari ayah ataupun ibu. Nah, jika membawa bekal, uang sakunya Siti ini ditabung. Nah, setelah kegiatan upacara tadi, Siti ini merasa haus. Nah, kemudian membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda-beda. Ada yang banyak, ada juga yang sedikit ya, tergantung diberi oleh orang tua. Ada yang memberi uang logam, kemudian ada juga yang uang kertas. Siti, Dayu, Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Oh, mereka diberi uang saku yaitu uang logam. Nah, ini lihat. Ini Siti, satunya siapa? Dayu, yang ini Beni. Dia uang pecahannya berbeda-beda. Tetapi mungkin nominalnya sama. Kita lihat ya. 500 ada berapa 500-nya? Ada 4. 500-nya ada 4. Kalau dihitung 4 dikali 500 ini totalnya berapa uangnya? Atau kalau kalian yang bisa ngitung uang, 500 tambah 500 itu 1000. Iya, 1000 rupiah. Kemudian ditambah lagi 500, 1500. Ditambah lagi 500, 2000. Atau kalau kaliannya 4 kali 5 itu 20. Nah, sisa nolnya ada 2, kita masukkan di sini. Jadi 2000, 1, 2, 3, 0 diberi tanda titik. Paham? Maaf ya, ini tulisannya nih kurang ini karena Ibu pakai mouse, tidak menggunakan pen tablet ya. Kemudian Dayu lagi. Dayu ini pecahannya ada 500-an, ada 2. Oke, 500-nya ada 2. 2 kali 500. Nah, berapa? 500-annya ada 2. 500 tambah 500. 2 kali 500 berarti ya
500 tambah 500 1000. Kemudian apa lagi? 200-annya ada 1 2 3 4 5. 5 dikali uang 200-an. Nah, 200 tambah 200 400. 400 tambah 200 600. 600 tambah 200 800. 800 tambah 200 1000. Jadi ini juga 1000 uang pecahnya. Nah, sekarang kita total 1000 yang ini sama 1000 yang ini. Jadinya totalnya untuk si Dayu ini 2000 sangunya. Nah, kalaunya hitungannya ini ada di bawahnya juga sama aja. Kemudian untuknya si Benny ini ada 2 aja, tetapi uangnya ribuan. 2 uang 1000-an. 2 kali 1000 berarti ya uangnya 1000 ditambah 1000. Ini berarti uang Benny juga 1000 tambah 1000 2000. Paham? Iya, boleh ditulis di buku sebagai catatannya saja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah paham, jadi uang Siti, Dayu, dan Benny ini nilainya sama, walaupun uang pecahannya itu berbeda-beda. Ada yang 200 tetapi 5 jadi 1000. 500 ada 2, 1000 juga, seperti itu ya. Oke. Nah, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang. Kita hitung. Ini ada 2. Adalah nilai uang 100 rupiah. Nah, 100 rupiah ini ada 2. Kalau ditulis 100 dan 100 jadinya 200 rupiah. Ada 2 kan? 100 rupiah ditambah 100 rupiah. Nah, sama dengan 200 rupiah. Jadi nilai uang ini adalah 200 rupiah. Sekarang ini lagi. Kelompok yang kedua, ada uang logam 500 dan 100 rupiah. Kalau kita hitung, ada uang 500 dan ada uang 100. 500 ditambah 100, jadinya berapa ratus? 600. Nah, kita bisa menulisnya seperti ini. Rp.600,00. 600 rupiah. Satu lagi, ada kelompok uang pecahan 100. Ada 2 yang 100-nya. Kemudian ada satu uang 200-an. Jadi 100 ditambah 100, 200. 200 tambah uang lagi 200, berarti 400. Paham? Oke, kalau paham, ini tentang gerakan lagi. Nah, ini adalah gerak dasar tarian. Coba dilihat, boleh dilihat ini. Ini bisa kita peragakan bagaimana posisi sikap awal menari. Kaki ini rapat, coba dilihat. Kemudian badan pun tegap. Tuh, seperti ini. Yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, gerak menekuk tangan ke samping. Kemudian gerak menekuk tangan ke atas seperti yang ini. Ini coba dilihat. Nah, yang ini gerak menekuk tangannya keduanya ke atas. Kalau yang ini ke samping seperti ini. Kemudian lagi posisi kaki berjingkat, artinya berjingkit kalau kita menyebutkan ya. Nah, ini tumitnya diangkat. Nah, seperti ini. Kemudian gerak mengangkat kaki, angkat kakinya satu persatu seperti yang gerakan ini. Bisa dicoba di rumah ya. Oke. Ada lagi 2 gerakan terakhir, gerakan menekuk tangan ke depan seperti ini.
Coba dilihat ya, betul? Gerak menekuk tangan ke depan. Kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap, itu yang terakhir ya. Itu adalah gerak dasar dari tarian ya. Oke, sampai di sini aja dulu pembelajaran kita hari ini ya. Nanti tugasnya akan Ibu share di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.